Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Ogenigo Pardede dengan NIM 1213 111004. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Khairul Rosman SSI MPD. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu cara membuat yang pertama cover buku yang menarik di Microsoft Word, yang kedua kop surat di Microsoft Word, yang ketiga pembuatan rumus di Microsoft Word, yang keempat membuat tabel penilaian siswa pada Microsoft Excel, yang kelima membuat ranking dan mengurutkannya melalui Microsoft Excel, dan yang keenam teknik pengaturan cetak print pada Microsoft Excel berdasarkan ukuran persen. Yang pertama di sini saya akan memberikan cara membuat cover buku yang menarik di Microsoft Word. Adapun tampilan cover buku yang akan saya gunakan atau saya buat yaitu seperti ini. Caranya yaitu teman-teman silakan masuk ke folder baru atau ke dokumen baru. Lalu di sini teman-teman silakan atur ukuran kertas. Di sini saya menggunakan kertas A4. Lalu langkah selanjutnya teman-teman silakan mengubah ukuran garis pinggir kertasnya menjadi 0 cm. Lalu teman-teman silakan klik OK. Langkah selanjutnya teman-teman silakan masuk bagian insert, lalu di bagian save teman-teman silakan klik icon atau gambar segitiga siku-siku, lalu teman-teman silakan gambar oke. Nah setelah itu teman-teman silakan mengatur tinggi segitiga siku-siku. Caranya itu dengan cara klik shape format, lalu di bagian sebelah kanan atas teman-teman ubah menjadi, di sini saya akan menggunakan tinggi 9 cm. Oke, karena tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan mengubah posisi segitiga siku-siku ini, yaitu dengan cara klik rotate, lalu klik vertikal. Kemudian kita akan mengubah bentuk segitiga siku-siku ini menjadi berbentuk oval. Caranya edit shape, lalu edit point, maka akan muncul 3 titik hitam di setiap sudutnya. Langkah selanjutnya teman-teman silakan klik titik hitam yang berada di bawah, lalu di titik hitam ini teman-teman silakan menariknya untuk membuat lalu di bagian sini juga teman-teman silakan tarik sedikit. Oke, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini kita sepertinya akan tarik. Kemudian teman-teman kita akan mengcopy-nya. Cara copy paling simple atau paling cepat yaitu teman-teman silakan klik kiri, tahan, lalu tekan tombol kontrol lalu tarik ke atas. Maka dia akan secara otomatis tercopy. Baru sedikit saran buat teman-teman, jika sudah seperti ini, alangkah baiknya teman-teman mengubah satu warna atau salah satu warna dari kedua gambar ini untuk mempermudah teman-teman dalam proses pengeditan selanjutnya. Sini saya akan mengubahnya menjadi warna biru tua. Setelah seperti ini, teman-teman silakan masuk ke save effect, lalu di bagian present teman-teman silakan klik di bagian present 1. Nah, selanjutnya teman-teman silakan menarik atau memperbesar gambar kedua. Caranya itu seperti ini. Lalu teman-teman posisikan ke sebelah sini. Nah di sini bagian sini dia kurang besar, maka kita akan memperbesarnya terlebih dahulu. Caranya silakan perbesar seperti oke, lalu kita
paskan posisinya. Oke, kurang lebih tampilan akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman silakan klik kanan, lalu di bagian format shape. Nah, di bagian sini teman-teman silakan klik fill, lalu di gradient fill. Nah, lalu teman-teman silakan mengatur bagian gradient stepnya. Sini posisinya saya menggunakan warna orange. Lalu yang di warna kedua saya menggunakan warna orange juga, lalu warna kuning. Oke, baru langkah selanjutnya. Nah, di sini lalu langkah selanjutnya teman-teman silakan masuk, klik lagi bagian insert. Bagian insert teman-teman silakan klik bagian shape, lalu klik lagi, atau kita mau pilih lagi logo segitiga siku-siku, lalu teman-teman silakan menggambar. Lalu di sini saya sarankan teman-teman juga mengubah warnanya, yaitu menjadi warna yang teman-teman suka. Di sini saya akan mengubah menjadi warna kuning. Lalu di sini kita akan menghilangkan garis pinggirnya. Lalu kita akan mengedit segitiga ini dengan cara edit shape. Lalu di sini kita akan mengubah atau mengedit. Oke, lalu kita paskan posisinya. Sini terlalu kita posisikan seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke bagian shape effect. Di sini kita pilih ke region yang kedua. Lalu setelah itu kita klik kanan lagi di bagian format shape. Lalu kita klik di bagian fill, gradient fill. Lalu kita mengatur. Sini saya menggunakan 4 tanda itu dengan warna selang-seling, yaitu mulai dari orange, kemudian kuning muda atau kuning, lalu di sini saya klik orange lagi, lalu di sini kuning. Oke, tandanya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengcopy lagi ketiga tampilan ini untuk kita posisikan di bagian bawah. Pertama saya akan memperkecil terlebih dahulu. Caranya yaitu teman-teman silakan klik kiri terlebih dahulu, baru tekan tombol kontrol, baru klik ketiga gambar, lalu teman-teman silakan geser ke bagian bawah.
langkah selanjutnya teman-teman silakan pergi ke bagian format shape. Sebentar, tolong teman-teman silakan pergi ke format shape. Lalu teman-teman silakan klik di bagian klik vertikal, lalu teman-teman silakan klik lagi di bagian, lalu teman-teman silakan klik di bagian klik horizontal. Maka terlihat akan seperti ini. Sini kita akan mengedit lagi karena ini kita akan menggeser sedikit. Di sini kita akan mengedit, kita posisikan dulu. Oke, setelah itu kita mengeditnya. Oke, lalu setelah ini kita ubah posisinya dengan cara rotate, kita ubah vertikal horizontal. Lalu di sini kita akan geser sedikit. Oke, lalu kita posisikan di bagian sini. Sini kita akan perpanjang. Oke, maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengubah warna bagian ini menjadi warna yang lain. Di sini saya akan memilih warna abu-abu. Lalu di bagian gambar warna biru ini saya akan mengubahnya juga. Di sini saya akan memilih biru muda. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu lalu langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan gambar. Tapi sebelum itu kita pergi dulu ke bagian insert, di bagian picture, di bagian shape. Teman-teman silakan klik persegi, lalu teman-teman silakan klik oke. Nah, kemudian teman-teman silakan klik di bagian select panel, bukan oke, di bagian support foto tadi teman-teman bisa juga bagian di sini. Di sini kita akan memperlebar. Oke, lalu kita mau mengubah warnanya dengan gradient fill. Oke, di sini kita gunakan tiga warna saja. Yang warna pertama putih, yang warna kedua warna orange, yang ketiga warna putih. Ini kita ubah warna putih. Oke, langkah selanjutnya di sini kita klik, lalu di kiri, klik kanan, lalu di bagian format shape, teman-teman silakan klik di bagian picture. Lalu teman-teman silakan klik bagian insert. Lalu teman-teman silakan pilih gambar yang ingin teman-teman tambahkan. Di sini saya akan memilih gambar ini. Lalu teman-teman silakan klik insert.
Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Sini. Oke. Lalu langkah selanjutnya teman-teman silakan memberikan atau mengedit, menambahkan judul buku atau judul makalah yang teman-teman inginkan di sini. Kita akan memberikan contoh. Pertama, klik forward, lalu di sini kita tulis contohnya makalah aplikasi dan kita atur posisinya. Oke, maka tampilan cover bukunya sudah selesai. Skema cara dari membuat cover buku yang menarik yang dapat saya sampaikan atau saya berikan. Sekian dan terima kasih. Lalu teman-teman juga bisa mengatur ukurannya. Di sini kita atur menjadi 14. Lalu kita posisikan. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan logo dari universitas atau instansi. Di sini kita akan menambahkan logo Unimed. Caranya itu teman-teman terlebih dahulu klik insert, lalu di shape. Teman-teman silakan klik gambar oval. Lalu di sini teman-teman silakan buat gambar oval. Lalu teman-teman silakan klik shift agar lingkarannya sempurna. Selanjutnya teman-teman silakan klik kanan, lalu di format shape teman-teman silakan klik picture or text, lalu teman-teman klik insert. Lalu di sini teman-teman silakan memilih logo dari instansi atau sekolah teman-teman. Di sini kita memilih Unimed. Langkah selanjutnya kita akan mengatur posisinya. Kemudian kita tulis kita copy. Lalu di sini kita tulis ini dan kita atur posisinya. Oke. Maka tampilan cover bukunya sudah selesai. Skema cara dari membuat cover buku yang menarik yang dapat saya sampaikan atau saya berikan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membuat video mengenai cara membuat kop surat. Pertama-tama teman-teman silakan mengatur kertas yang ingin teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan kertas A4. Selanjutnya teman-teman silakan klik 2 kali di bagian atas kertas. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu teman-teman silakan klik home. Nah, di sini teman-teman atur agar tulisannya rata tengah. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik atau silakan ketik format kop surat yang ingin teman-teman buat. Di sini saya akan membuat kop surat dari Universitas Negeri Medan. Ini hanya sebuah contoh. Di sini kita akan mengatur terlebih dahulu ukuran dan tulisannya. Di sini kita tulis pendidikan tinggi. Oke.
Lawan ulang 5 kotak pos 1589 Medan 20211. Di sini kita pasang spasi. Oke. Lalu telepon 061 661 titik dan faxnya 061 titik. Lalu di akhir kita menambahkan website resmi dari Universitas Negeri Medan, yaitu www.unimed.ac.id. Enter. Oke. Maka selanjutnya kita akan membuat garis bawah di bagian sini. Caranya itu dengan cara klik insert, lalu pergi ke bagian save, lalu di bagian lain yang pertama. Nah, di sini teman-teman silakan menarik garis dan sambil mengklik tombol shift agar garisnya lurus. Di sini kita atur, kita naikkan sedikit. Kemudian teman-teman silakan arahkan kursor sampai seperti ini, lalu klik kanan, lalu klik format shape. Lalu bagian compound type, teman-teman silakan klik bagian yang urutan yang ketiga, lalu di bagian width teman-teman silakan atur sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya memilih 3,5. Lalu teman-teman bisa mengganti warnanya di bagian color. Di sini saya menggunakan warna hitam. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan logo dari kampus saya, yaitu logo universitas. Caranya dengan klik insert, lalu bagian picture, this device, langsung insert. Lalu di sini saya akan perkecil. Nah, baru langkah selanjutnya agar ini di sini logonya tidak bisa dipindahkan ataupun dia tidak dapat dipindahkan ke kemari, maka caranya itu teman-teman bisa klik di bagian wrap text, lalu teman-teman pilih bagian begin text. Maka logonya sekarang bisa digeser. Kemudian kita akan mengatur tampilan tulisan dari sini, yaitu seperti ini. Saya akan memblok dan memperbesar sedikit lagi menjadi nomor 16. Di bagian sini kita atur agar kita atur 12. Oke. Dan tampilannya seperti ini. Kita atur sedikit. Maka tampilan top suratnya seperti ini. Sekianlah video dari saya mengenai cara membuat top surat di Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membuat video cara membuat rumus di Microsoft Word. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh rumus seperti ini. Yang pertama, teman-teman silakan klik insert, lalu di insert teman-teman silakan klik di equation. Nah, kemudian teman-teman untuk membuat R11, teman-teman silakan klik script, lalu klik di subscript. Nah, lalu teman-teman silakan ketik R dan 11. Selanjutnya sama dengan untuk membuat tampilan seperti ini,
teman-teman silakan masuk ke bagian fetch di bagian break. Di sini teman-teman silakan klik di bagian square break. Lalu sini kan dia pakai per n kurang 1. Nah, caranya itu teman-teman silakan klik di bagian fraction. Teman-teman silakan klik di bagian stacked fraction. Lalu teman-teman silakan klik n, lalu di bawahnya n kurang 1. Selanjutnya untuk rumus tampilan seperti ini sama seperti tadi, teman-teman silakan masuk bracket, lalu teman-teman silakan klik di square brackets, lalu teman-teman silakan klik di bagian fraction yang pertama. Lalu untuk membuat S2 pangkat 2T, teman-teman silakan klik di bagian script, lalu pilih yang ketiga. Di sini teman-teman silakan klik S, lalu di sini 2, dan di sini T. Lalu untuk membuat seperti ini, teman-teman silakan klik, tapi sebenarnya kita buat dulu kurang. Nah, lalu teman-teman silakan klik di bagian large fraction, teman-teman silakan klik bagian yang pertama. Nah, di bagian sini teman-teman silakan klik bagian script, lalu bagian yang kedua teman-teman silakan klik P, lalu di bawahnya huruf I. Selanjutnya teman-teman silakan klik lagi bagian script, baru pilih yang kedua, lalu Q, klik Q, dan di sini I. Nah, di bawah teman-teman sama seperti untuk pas pembuatan ini tadi, teman-teman silakan klik bagian script, lalu pilih yang ketiga, teman-teman silakan klik S, lalu angka 2, lalu di bawahnya angka T. Maka rumusnya sudah jadi. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai cara membuat rumus di Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membuat cara bagaimana membuat daftar nilai di Microsoft Word. Pertama di sini kita akan membuat nama atau identitas dari sekolah yang akan ingin kita buat daftar nilainya. Di sini saya ngambil contoh sekolah SD swasta KBP Jati, enter, Jalan Pematang Siantar, Desa Pagar Jati, enter, lalu daftar nilai siswa semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kelas mata pelajaran guru. Lalu selanjutnya di sini kita membuat tabelnya, itu yang terdiri yang pertama nomor, dilanjut dengan NIS, lalu NISN, kemudian nama, lalu jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan, kemudian nilai siswa, di bawah tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5. Kemudian jumlah
lalu rata selanjutnya ulangan harian pokoknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Lalu jumlah selanjutnya kata lalu nilai UTS, UAS, dan nilai raport. Oke, kemudian di sini saya akan edit filenya. Oke, di sini kita akan satukan kolom-kolom yang ada di sini itu dengan cara klik Merge and Center. Lalu di bagian tugas juga sama, bagian ulangan harian juga sama. Lalu di bagian nomor di sini kita juga klik, lalu kita atur biar di tengah. Selanjutnya kita tinggal copy, lalu klik tanda panah yang di bawah, lalu klik fill formatting. Oke, di sebelah sini juga kita sama, kita edit Merge and Center, yang kedua juga sama. Oke, Merge and Center, ini juga sama, klik Merge and Center, lalu semester ganjilnya juga sama. Oke, di sini kita akan memberi bold sedikit. Oke, di sini juga kita berikan sedikit. Oke, kita center, Merge Center, kita rata kanankan. Oke, selanjutnya sini kita klik tanda titik dua, lalu kita rata tengahkan. Ini kita buat misalnya kelas 6B, mata pelajaran matematika guru manual. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat kolom. Sebelumnya sebentar, di sini kita mulai dari sini, kita blok PF, lalu kita klik kanan, lalu ke bagian kolom width. Nah, di sini kita atur dia menjadi 5 saja. Kolom width-nya kita ubah menjadi 5. Oke. Nah, lalu di sini di bagian nilai rapot kita teks kan. Lalu ini kita tarik, kita sesuaikan. Oke, ini kita rata tengahkan, rata tengah. Oke, lalu jumlah juga sama, rata tengah di teks, kita edit jumlah. Oke, kemudian rata-ratanya rata-rata juga sama, kita teks. Di bagian sini juga kita edit, kita atur posisinya. Teks. Oke, di bagian UTS juga kita sebelumnya maaf ada kesalahan. Oke, di sini kita ganti menjadi UAS. Lalu di sampingnya
X, kita rata tengah kanan, ini juga kita rata tengahkan, ini juga kita rata tengah. Kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah rapi, lalu kita blok. Sebelumnya kita buat dulu nomor urut dari nomor 1 sampai ke nomor, oke, kita buat contohnya 20 siswa. Lalu setelah itu kita blok dulu semua. Lalu kita ke bagian sini, lalu kita pilih ke tree offset, salah, all borders. Oke, maka garisnya sudah ada. Ini kita atur lagi, kita buat rata tengah. Nah, di sini kita buat niche, kita membuat niche. Ini niche-nya hanya asal-asalan, hanya sebagai contoh. Lalu kita copy. Sini karena kita menggunakan niche asal-asalan, sehingga saya copy saja biar prosesnya lebih cepat. Lalu NSN-nya juga saya menggunakan NSN asal-asal, ini hanya sebagai contoh untuk mempercepat waktu pengerjaan. Oke, lalu itu saya copy. Oke, lalu di sini nama saya menggunakan ABC saja. Ternyata tidak bisa di copy. Oke, di sini B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Lalu kita letakkan ke tengah. Oke, lalu di sini kita buat jenis kelaminnya L, P, L, PP, L, P. Maaf, L, sini L juga, sini P, sini kita menggunakan L, sini L, di sini P, sini P, sini P, terus juga P, baru kemudian setelah itu P, L, P, P, L, P, L, P, L, L, P, P. Oke, lalu kita rapikan tengah, tengah. Oke, kemudian di sini untuk nilai kita menggunakan nilai asal-asalan saja. Sini saya akan mencari rating dari nilai 70 sampai 100. Di sini saya akan copy. Di sini saya hanya menggunakan, karena ini hanya sebuah contoh untuk penilaian, jadi saya di sini menggunakan nilai random.
untuk mempercepat prosesnya. Untuk di sini ini nanti teman-teman bisa sesuaikan atau Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan nilai yang asli, karena ini hanya sebuah video tutorial cara. Jadi di sini saya menggunakan nilai random. Ini kita hapus. Oke. Kemudian untuk jumlahnya hasilnya di sini kita margin centerkan dulu. Ini kita teks, teks. Oke. Sudah di sini. Kemudian kita mencari jumlah dengan rumus sama dengan sum. Ini tinggal kita lock. Oke, enter. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Oke. Ternyata di sini nilainya kelebihan. Bisa kita hapus. Oke. Untuk nilai rata-rata, untuk mencari nilai rata, caranya di sini klik sama dengan huruf B, lalu enter. Nah, lalu kita tinggal copy. Oke. Di sini kita bulatkan saja. Oke. Di sini juga sama caranya, itu sama dengan sum. Lalu kita klik jumlah, enter. Lalu kita oke, lalu di rata-rata juga sama, itu sama dengan per day. Lalu kita enter. Oke. Sini kita bulatkan saja. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, kemudian di sini untuk nilai UTS kita buat nilai random lagi, and between dari 70 sampai 99. Enter. Oke. Kita save, lalu kita copy, lalu kita paste di nilai UTS UAS juga. Sip. Kemudian oke. Kemudian untuk nilai rapat kita menggunakan nilai dan bobot. Ini nilai yang itu dari nilai tugas, nilai ulangan harian atau UH, kemudian UTS dan UAS. Nilai tugas dengan bobot 2, UH 2, UTS 3 dan UAS 3. Dan jumlahnya atau total bobot atau B, tersingkat B, itu sama dengan sum jumlah dari semua ini, enter 10. Jadi cara untuk menjawabnya ini, kita klik sama dengan buka kurung 2 kali, lalu kita
klik nilai rata-rata tugas dikali 2 tutup kurung ditambah buka kurung nilai rata-rata ulangan harian dikali bobot 2 tutup kurung ditambah buka kurung nilai UTS dikali maaf sebelumnya UH dikali 3 tutup kurung ditambah buka kurung nilai UAS dikali 3. Oke, lalu enter. Maaf sebelumnya. Dan terakhir dibagi 10. Enter. Oke, di sini kita copy langsung sampai ke bawah. Oke, di sini kita bulatkan. Oke. Lalu di sini kita buat laki-laki. Kita akan membuat jumlah laki-laki dan perempuannya juga. Laki-laki perempuan jumlah. Oke, kita susun dulu. Lakukan. Lalu di sini kita ketik 2, lalu kita rapikan. Ya, sebelumnya ini juga kita rapikan ya teman-teman. Oke, kita atur biar posisinya pas di tengah. Oke. Nah, laki-laki itu caranya dengan kita klik sama dengan countif cara klik countif, kemudian kita blok titik koma ketik 2 lalu titik 2 kemudian R lalu enter 9. Dan yang berikutnya sama juga rumusnya, countif kita blok P enter. Ada kesalahan, enter. Oke, enter. Lalu untuk jumlahnya sama dengan sum, enter. Oke, ini kita hapus. Oke, maka kurang lebih seperti inilah tampilan dari tabel penilaian siswa yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membuat atau memberitahukan bagaimana cara membuat perankingan dari nilai-nilai siswa dan cara mengurutkan dari ranking 1 sampai ranking seterusnya. Nah, pertama saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat ranking dari nilai siswa. Caranya itu dengan mengklik rumus sama dengan rank buka kurung nilai rata-rata
koma, salah titik koma. Oke, lalu di sini kita buat skala titik koma 0, kemudian tutup kurung, baru kemudian enter. Oke, di sini kita bulatkan. Oke, lalu setelah itu kita copy ke bawah. Maka perankingan atau ranking dari siswa sudah muncul atau sudah terisi secara otomatis. Kemudian bagaimana sih cara untuk mengurutkan nilai ranking siswa dari peringkat 1 sampai peringkat 20? Caranya itu yang pertama, teman-teman silakan blok dari nomor 1 atau dari kolom A14 sampai ke sini. Nah, setelah itu teman-teman silakan klik bagian sort and filter, lalu pilih kolom sort. Lalu di sini teman-teman silakan klik di bagian R atau nilai atau di kolom perankingan. Lalu di sini teman-teman silakan klik small to longest untuk mengurutkan dari peringkat terendah atau maksudnya peringkat 1 sampai peringkat 20. Jika longest itu untuk dari peringkat 20 ke peringkat 1. Nah, kita di sini mencoba pertama dari small to longest. Kemudian klik OK. Maka nilai ranking 1 sampai 20 sudah berurutan. Nah, lalu jika kita ingin membuat dari ranking 20 ke ranking 1, caranya sama, klik sort and filter, lalu custom sort, lalu sort by-nya kolom R, lalu di sini kita tinggal mengubah longest to smallest. Nah, maka peringkatnya akan dari yang peringkat 20 ke peringkat 1. Nah, di sini saya ubah lagi ke custom, kita ubah dari 1 ke 20 saja. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengeprint atau mencetak di Microsoft Excel. Tekniknya yaitu pertama-tama teman-teman silakan masuk ke bagian file, lalu ke print. Nah, bagian print di sini teman-teman bisa mengatur kertas yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan kertas A4. Lalu di sini teman-teman bisa mengatur posisi kertasnya, yaitu dari portrait atau dia berbentuk lurus atau landscape dia menyamping. Di sini saya akan menggunakan landscape. Nah, lalu untuk mengatur persenannya, teman-teman silakan klik di bagian page setup. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur mulai dari 100, bisa 100, 80, 90 atau lebih. Saya akan memberi contoh tampilan yang jika kita membuat 70%, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi jika kita membuat dengan persenan sebesar contohnya 150, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan terpotong-potong. Jadi di sini kita coba untuk membuat 100. Di sini membuat 100. Di sini tampilannya juga tidak terlalu atau tidak semuanya tercetak. Nah, di sini kita akan mengatur ulang. Di sini saya akan membuat 90 saja. Oke. Kita masih kurang, kita buat 80. Oke.
Oke, maka tampilan dari hasil printnya nanti akan seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai cara membuat ranking dan mengurutkan ranking, dan sekaligus cara mengeprint di Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih.